Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Tafsir Al-Munir Surat Al-Buruj part kedua ayat 10 sampai 11. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Siksa bagi orang-orang kafir dan pahala bagi kaum mukminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Al-Buruj 10-11. Mufradat lughawiyah. Fatanu, menguji. Maksudnya dalam ayat ini adalah mereka menguji dengan gangguan dan pembakaran. Falahum adzabu jahannam, bagi mereka lah siksa neraka jahannam karena mereka kufur dan membakar kaum mukminin. Adzabul hariq, siksa neraka jahannam. Kalimat ini merupakan tafsiran penjelasan dari kalimat sebelumnya. Al-fawzul kabir, keberhasilan besar apabila dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Persesuaian ayat. Setelah menjelaskan kisah Ashabul Ukhdud dan perbuatan mereka yang membakar kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum pahala dan siksaan, juga menjelaskan siksa neraka jahanam yang disiapkan untuk orang-orang kafir dan pahala surga yang kekal bagi kaum mukminin. Tafsir dan penjelasan. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Sesungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan mukminah karena beriman kepada Allah dan para rasulnya dan tidak membiarkan mereka bebas dalam beragama, serta memaksa-maksa mereka mau dibakar ataupun meninggalkan agama, mereka lantas tidak bertobat dari perbuatan keji dan kekafiran mereka. Mereka akan mendapatkan siksa neraka jahanam kelak di akhirat disebabkan karena kekafiran mereka. Mereka juga akan disiksa di api neraka karena pembalasannya adalah sejenis dengan kejahatan yang dilakukan. Kalimat adzabul hariq merupakan penguat dari kalimat adzabu jahannam. Ada yang mengatakan bahwa kedua kalimat itu beda tingkatan. Yang pertama akibat kekufuran mereka, sedangkan yang kedua adalah karena mereka menguji kaum mukminin dengan membakar tubuh mereka. Ini merupakan siksaan tambahan dari sekedar siksaan akibat kekufuran mereka. Api tersebut merupakan api lain yang sangat besar, yang lebih besar. Atau bermakna mereka akan disiksa dengan siksa neraka jahanam di akhirat dan disiksa dengan siksaan api al-hariq di dunia. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa api yang mereka nyalakan itu berbalik membakar diri mereka sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu," merupakan isyarat bahwa seandainya mereka bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatan mereka, Allah akan mengampuni mereka. Akan tetapi dalam satu riwayat bahwa tidak ada salah seorang pun di antara mereka bertobat. Bahkan secara zahir ayat mereka dilaknat karena mereka mati dalam keadaan kafir. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Lihatlah kepada dermawanan ini.
mereka membunuh para kekasihnya, tetapi Dia Allah mengajak mereka untuk bertobat dan meminta pengampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi dan menunjukkan pahala besar yang disiapkan untuk kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Al-Buruj 11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membenarkan Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan tiada sekutu baginya, dan beriman kepada Rasul, hari kiamat, para malaikat, dan kitab-kitab Allah, serta beramal soleh dengan menunaikan perintah dan menjauhi larangannya. Di antara mereka adalah orang-orang yang sabar terhadap api Ashabul Ukhdud dan tetap memegang agama mereka dan tidak murtad. Karena mengumpulkan antara keimanan dan amal soleh ini, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir sungai di bawah istana-istana dan pohon-pohonnya. Pahala dan kenikmatan yang disebutkan tersebut merupakan keberhasilan besar yang tidak tertandingi oleh keberhasilan manapun. Itu merupakan balasan atas keimanan dan ketaatan mereka kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Oke, singkat saja, fikih kehidupan atau hukum-hukum. Kedua ayat tersebut secara global menunjukkan dua hukum. Satu, sesungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dari kalangan Ashabul Ukhdud dan lainnya, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir dan tidak bertobat dari kekejian yang mereka lakukan. Di akhirat mereka mendapatkan siksa neraka jahanam sebagai balasan atas kekafiran mereka. Mereka pun akan mendapatkan siksa serupa pembakaran karena telah membakar kaum mukminin. Siksa jahanam dan siksa pembakaran ada kalanya keduanya saling berkaitan, dan tujuannya siksa kedua pembakaran itu, siksa yang kedua azabul hariq, adalah penguat dari siksa jahanam. Ada kalanya juga keduanya memiliki perbedaan dalam tingkatan. Yang pertama disiksa karena kekafiran mereka. Pembakaran yang kedua adalah karena mereka membakar kaum mukminin. Ada juga yang berpendapat bahwa siksa pertama jahanam adalah di akhirat, udah pasti. Yang kedua adalah pembakaran yang kedua adalah di dunia. Atau siksa yang pertama adalah dahsyatnya dinginnya jahanam, dan yang kedua adalah dahsyatnya panasnya. Gitu, ada neraka dingin dan neraka panas gitu ya. Oke. Dalam hal ini terdapat ungkapan jelas bahwa tobat dapat menggugurkan dosa dan siksa. Allah senantiasa menganjurkan hal itu. Oh, di sini ada footnote dulu ya, ketika tadi kita menyebutkan orang-orang yang membakar kaum mukminin dari kalangan Ashabul Ukhdud dan lainnya. Jadi yang membakar kaum mukminin bukan hanya Ashabul Ukhdud. Itu karena lafal dalam ayat tersebut umum, sehingga hukumnya pun umum. Gitu. Pengkhususan hukum dalam ayat tersebut menyelisihi zahir ayat tanpa dalil. Oke. Nah, siapa saja gitu ya, bagi yang membakar kaum mukminin udah pasti itu mendapatkan azabul jahannam dan juga azabul hariq. 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya serta beramal soleh dan meninggalkan larangan akan mendapatkan surga yang mengalir sungai di bawah istana dan pohon-pohonnya, berupa air tidak tergenang, susu yang tidak berubah rasanya, dan khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Khamar itu boleh diminum di surga, gitu. Di dunia nggak boleh ya, minum minuman keras. Serta sungai-sungai madu yang murni. Itulah keberhasilan yang besar dan tidak tertandingi oleh keberhasilan manapun. Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi zalikal fauzu dan juga nggak pakai tilka, karena zalika mengisyaratkan bahwa Allah memberitahukan akan mendapatkan surga-surga itu. Sedangkan pemakaian domir tilka merupakan isyarat kepada surga itu sendiri. Pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala mengenai hal itu menunjukkan bahwa Dia ridho. Al-Fauzul Kabir, keberhasilan yang besar adalah ridho Allah, bukan keberhasilan mendapatkan surga. Ya Allah, ridhoilah kami wahai Zat yang Maha Pemurah. Amin ya rabbal alamin. Dan kisah Ashabul Ukhdud, lebih-lebih ayat innalladzina amanu wa amilus solihat menunjukkan bahwa orang yang dipaksa untuk berbuat kekufuran dengan ancaman keras, lebih utama dia bersabar dari ancaman tersebut.
dan mengungkapkan kata kufur merupakan rukhsah, keringanan dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan dua kondisi itu, antara kau beriman terus kau mati, dibunuh maksudnya, ataupun dibakar, ya dibunuh ya, ataupun juga kau memilih untuk kufur gitu, bilang bahwa Tuhannya itu bukan Allah, misalkan seperti itu. Kondisi ini boleh gitu ya, dua-duanya gitu. Ini bukan dalil saya ya, tapi berdasarkan tulisan ini. Nah, mengungkapkan kata-kata kufur merupakan rukhsah, keringanan gitu ya, jadi boleh gitu. Nah, kenapa kita jelaskan? Hasan meriwayatkan bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab mengambil dua orang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia berkata kepada salah seorang di antara mereka, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Maksudnya aku itu Musailamah, gitu, nabi palsu ya. Kamu ini enggak bilang bahwa aku ini utusan Allah? Orang tersebut berkata iya, gitu. Tapi cuma di mulut doang, di hatinya dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Musailamah pun melepaskannya, gitu. Nah, silakan kamu hidup. Dan kemudian bertanya serupa kepada lelaki satunya, dan orang tersebut menjawab, tidak, kamu adalah pendusta. Lalu kemudian Musailamah pun membunuhnya, gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang yang dilepaskan maka dia telah mengambil keringanan dan dia tidak akan disiksa. Sedangkan orang yang dibunuh maka dia mengambil keutamaan dan saya mengucapkan selamat baginya. Gitu. Jadi dua-duanya bagus. Maksudnya dua-duanya boleh, tapi yang lebih bagus adalah lebih baik menyatakan keimanan dan dibunuh gitu ya. Tapi kalau yang dia itu takut dan kemudian yaudah pura-pura aja gitu, pura-pura aja kafir gitu, dan kemudian dia selamat di dunia, nah itu mendapatkan keringanan, tidak berdosa gitu ya. Dia keimanannya tidak batal gitu ketika mengucapkan kata-kata kafir dengan dengan terpaksa. Oke. Nah, jadi ini menunjukkan juga bahwa Islam itu sangat menghargai yang namanya kehidupan gitu. Kan kita kan sering mengatakan babi haram gitu, babi haram. Padahal sebenarnya orang itu bisa aja, boleh aja makan babi, tapi dengan kondisi terpaksa karena tidak ada makanan lainnya lagi gitu ya. Nah, jadi itu kalau dengan kondisi gitu ya, dengan suatu kondisi yang mana antara dia mengikuti syariat tapi mati, ataupun dia meninggalkan syariat tapi dengan sangat terpaksa gitu ya, lagi-lagi itu dengan sangat terpaksa dan kemudian hidup gitu. Maka di situ Islam ada kemudahannya di situ ya, ada keringanannya. Oke, baik, maka demikian ngaji kita pada hari ini teman-teman sekalian. Kita bisa cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.